Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Nama saya Asniati dengan NIM B250601117 kelas A2. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya dengan dosen pengajar Ibu Susanti SST MKEP dengan mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan. Adapun tema yang ingin saya bawakan hari ini ada dua, yaitu sejarah praktik medikalisasi dan pengaruh teknologi pada masa kini dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Dan tema kedua yaitu permasalahan sosial politik tentang pelayanan kebidanan dari perspektif perempuan, keluarga, dan bidan. Baik, kita masuk ke latar belakang. Beberapa artikel menyebut media online belum menyentuh keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses teknologi. Perempuan masih di bawah laki-laki secara jumlah, namun beberapa kendala seperti budaya. Perempuan mengalami teknofobia dibandingkan laki-laki. Akibatnya, political blogging yang mempengaruhi makna gender itu sendiri dalam kultur budaya online. Dalam konteks ini, beberapa negara berkembang teknologi informasi mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Cyber Feminism menganggap bahwa ruang online mampu menciptakan ruang pembebasan bagi perempuan. Selain itu, penelitian Cyber Feminism mampu mereduksi gender pada perempuan kulit berwarna yang dianggap miskin. Yang kedua, sejarah praktik medikalisasi. Kita singkat-singkat saja ya teman-teman. Yang pertama itu kelahiran dan reproduksi, yang kedua psikiatri dan kesehatan mental, kemudian ada kontrol keluarga berencana, dan terakhir pengobatan penyakit. Akar sejarah medikalisasi yaitu kemunculan istilah dan fokus kritik serta perspektif marxis. Yang ketiga, pengaruh teknologi masa kini. Yang pertama ada peran inovasi teknologi, diagnosis baru, pendekatan pengobatan, dan pengaruh global. Selanjutnya kita ke dampak terhadap aksesibilitas perawatan. Yang pertama itu ada akses terhadap informasi, yang kedua ada telemedicine, yang ketiga ada teknologi reproduksi. Kemudian kita ke dampak terhadap aksesibilitas perawatan. Yang pertama ada kesehatan mental dan yang kedua peralatan medis. Selanjutnya kita ke tantangan etika dan sosial. Yang pertama privasi pasien. Penggunaan data medis berbasis teknologi menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggan privasi dan kebocoran informasi sensitif. Yang kedua ada senjangan akses. Meskipun teknologi membahas efisiensi, tidak semua masyarakat memiliki akses. Yang ketiga, medikalisasi berlebihan. Kemudahan berbasis teknologi dapat memicu patologisasi kondisi normal yang berpotensi memunculkan ketergantungan yang berlebihan terhadap perawatan medis. Yang keempat, posisi perempuan dalam konteks medikalisasi. Yang pertama, mutilasi genital perempuan (FGM) sebagai kasus medikalisasi. Yang pertama ada budaya, yang kedua legitimasi medis, yang ketiga dampak kesehatan. Teman-teman bisa baca sendiri dari semua penjelasannya, saya cuma singkat-singkat saja dengan judulnya ya. Selanjutnya kita ke ketimpangan gender dalam konteks medis. Yang pertama itu bias dalam penelitian, ada perbedaan akses dan stereotip penyakit, di mana keluhan kesehatan perempuan terutama yang terkait dengan nyeri kronis kerap diremehkan atau dinilai sebagai emosional sehingga menunda diagnosis dan pengobatan. Selanjutnya kita ke tema kedua yaitu isu sosial dan politik dalam pelayanan kebidanan dari perspektif perempuan, keluarga, dan bidan. Kondisi sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, gender, dan lainnya memberikan pengaruh terhadap pandangan perempuan akan posisi dan perannya di dalam keluarga dan masyarakat. Berbagai nilai yang berlaku di masyarakat mulai mengalami penggeseran atau perubahan. Pandangan terhadap laki-laki dari perempuan pun berada di masa sebelumnya, terutama perkotaan. Oleh karena itu, keinginan untuk mempunyai anak, mengatur kehamilan, dan sebagainya. Adapun aksesibilitas dan ketersediaan layanan, yang pertama itu kendala geografis, hambatan finansial, dan infrastruktur kesehatan yang belum memadai. Selanjutnya kita ke perspektif pertama yaitu perspektif perempuan. Yang pertama ada akses terhadap pelayanan, yang kedua ada kualitas pelayanan, yang ketiga ada pilihan dan kontrol. Selanjutnya ada perspektif keluarga, di mana biaya dan aksesibilitas masih menjadi penghalang. Peran pendamping keluarga seringkali juga memainkan peran penting sebagai pendamping keluarga selama proses kelahiran.
Yang ketiga itu dukungan pasca persalinan. Keluarga mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam merawat ibu dan bayi pasca persalinan, terutama dalam hal dukungan emosional dan pengetahuan tentang perawatan bayi yang baik. Dan yang terakhir dari perspektif bidan, yang pertama itu beban kerja dan kesejahteraan profesional. Seperti yang kita ketahui, bidan sering berhadapan dengan beban kerja yang tinggi, kekurangan sumber daya alam seperti peralatan medis dan obat-obatan, dan yang ketiga itu keterlibatan dan pengambilan keputusan. Dengan memahami permasalahan sosial politik seputar pelayanan kebidanan dari berbagai perspektif ini, dapat dibuat kebijakan dan intervensi yang lebih holistik dan berorientasi pada kebutuhan perempuan, keluarga, dan bidan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keadilan dalam layanan kebidanan. Itulah hasil materi yang saya bawakan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dengan sangat jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum, terima kasih.